Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mendengar kajian live bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang akan membahas materi kita tentang syarah salah satu usul. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau hingga umat beliau yang senantiasa meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kajian ini dimulai, seperti biasa Ana akan membacakan beberapa tata tertib selama kajian berlangsung. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk check-in menggunakan nama asli atau nama kenal. Dan yang kedua, kami mohon pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan ataupun akhwat, untuk menonaktifkan fitur audio dan videonya agar tidak mengganggu kekhusyuan kita mengaji pada pagi hari ini dan agar tidak menimbulkan fitnah di antara kita. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Kolbun Salim TV. Kemudian yang keempat, kami persilakan pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan ataupun akhwat yang ingin mengajukan pertanyaannya kepada Ustadz untuk bertanya langsung pada Ustadz pada sesi tanya jawab, dan kami mohon untuk raise hand. Kemudian yang terakhir dan yang sangat kami tekankan, kami himbau pada semua partisipan dan pada Anda sendiri untuk memperhatikan adab-adab penuntut ilmu, terutama adab terhadap Ustadz dan adab dalam bermajelis. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah hari ini ada sesi kuis? Bismillah, insyaallah. Dan kami informasikan bahwa setelah sesi tanya jawab berakhir akan ada sesi kuis atau pembagian hadiah, di mana Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan. Maka bagi siapa saja yang ingin menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka kami mohon untuk raise hand kembali atau terlebih dahulu agar pilih pesertanya. Mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk menyegarkan keimanan kita yang berkaitan dengan agama kita. Kita telah membahas bahwasanya agama kita itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Tingkatan yang kedua adalah al-Iman. Tingkatan yang ketiga adalah al-Ihsan. Sedangkan ada kelompok-kelompok yang membagi tingkatan agama itu menjadi 3 juga. Seperti yang pernah disampaikan, mereka membagi kepada syariat, hakikat, kemudian syariat, tariqat, kemudian hakikat. Yang mana pembagian itu pembagian yang tidak berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Sehingga nama-nama itu adalah nama-nama yang diada-adakan oleh sebagian kelompok yang seharusnya seorang muslim tatkala mendapatkan ilmu, mendengarkan sesuatu, dia meng-cross-check kebenaran apa yang dia dapat. Apakah benar Allah Azza wa Jalla membagi agama itu menjadi
syariat, tariqat, dan hakikat. Kalaupun ada yang mengatakan enggak, itu sebenarnya pembagian sama sih, Islam, iman, ihsan. Kalau sama, kenapa ditinggalkan istilah yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya? Kenapa kita mencari istilah lain? Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab hadis, kita nggak akan dapatkan pembagian yang 3 tadi. Yang kita akan dapatkan pembahasan tentang Islam, pembahasan tentang iman, pembahasan tentang ihsan. Dan kita telah masuk kepada pembahasan yang kedua atau tingkatan yang kedua, yaitu berkaitan dengan al-iman. Nah, silahkan dibaca mungkin. Qala al-muallif rahimahullah, al-martabatu tsaniyah al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman wa arkanuhu sittah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi kulluhu minallah. Wa dalilu ala hadhihi al arkan sittah qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dari ta'ala kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Di sini disebutkan bahwasanya tingkatan yang kedua adalah iman. Kalimat iman ini adalah kalimat yang sering kita dengar. Bahkan panggilan Allah Azza wa Jalla banyak kali menggunakan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atau alladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan beramal soleh. Iman ini memiliki makna umum, yaitu agama yang diutus Nabi kita Muhammad alaihissalam. Agama ini juga disebut iman tatkala orang beragama dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan hakikatnya secara syariat adalah at-tasdiq al-jazim, yaitu sebuah pembenaran yang tegas. Tidak ada keraguan di dalamnya, batinan wa zahiran billah. Secara batin dan zahir. Yaitu pembenaran yang tegas kepada Allah Azza wa Jalla secara zahir dan secara batin. Kenapa? Karena ada orang-orang yang secara zahir mengatakan beriman, tapi ternyata secara batin kafir dia. Maka yang disebut iman adalah sebuah pembenaran yang penuh dengan keyakinan secara zahir dan batin, ta'abbudan lahu, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengabdi kepadanya dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, cuma dengan tingkatan merasa senantiasa diawasi Allah dan dilihat olehnya. Ini bicara makna umum untuk iman. Adapun makna iman secara khusus disebutkan yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan batin. Dan
Ini yang dimaksud dengan iman apabila disandingkan dengan Islam. Jadi Islam lebih kepada amalan-amalan zahir, sedangkan kalau sudah bicara iman, maka kepada yang berkaitan dengan hati, dengan keyakinan-keyakinan. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya iman itu memiliki banyak cabang. Jadi bukan satu. Kalau hilang semuanya, kalau ada semuanya. Enggak. Karena ada kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia berbuat dosa besar. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan seperti itu. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan iman itu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu disebutkan di sini memiliki banyak cabang. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada 70 lebih atau 60 lebih. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan al-imanu bid'un wa sittun. 60 lebih. Memang di riwayat Imam Muslim di mana Syekh Muhammad Tamimi menjelaskan di sini ada 70 lebih, itu berdasarkan riwayat Imam Muslim. Kalau bicara cabang-cabang keimanan, ini adalah amalan-amalan, kriteria-kriteria, bagian-bagian yang terkumpul dalam keimanan tersebut. A'laha, jadi ada yang tertinggi. Yang tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Di mana orang tatkala mengatakan la ilaha illallah, harta, jiwa, kehormatannya itu terselamatkan. Itu yang tertinggi. Wa adnaha, itu ucapannya. Orang mengatakan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, yang paling bawah dari cabang-cabang keimanan ini seperti sebuah pohon yang memiliki cabang yang banyak ya. Yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Masya Allah jemaah. Ini adalah bagian dari keimanan. Tatkala ada sampah di jalan ya, ada kulit pisang yang dibuang. Sebagian orang ketika melihat sampah, ketika melihat paku, melihat kulit pisang dibuang sembarangan, dia marah. Nah, taib, apakah marahmu membuat sampah itu menyingkir? Enggak, engkau yang menyingkirkan. Loh enak banget Ustaz, orang yang buang kita yang nyingkirin. Kita bicara tentang iman. Di mana menyingkirkan sesuatu batu di jalan. Subhanallah jemaah, kalau kita lihat di musim hujan ini banyak jalan-jalan yang lobang. Di sini seorang muslim yang berusaha untuk menutupi lobang tersebut atau memberikan tanda agar orang tidak terperosok yang lewat sana, itu salah satu bagian dari keimanan. Dan disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu salah satu dari cabang keimanan. Jadi ada banyak nih. Sholat masuk iman, puasa masuk iman, ya, bersedekah masuk dalam keimanan. Namun Nabi SAW memberikan contoh yang ucapan itu la ilaha illallah, yang perbuatan menyingkirkan gangguan, dan yang ketiga yang berkaitan dengan amalan hati yaitu sifat malu, itu dari keimanan. Sehingga ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat sedang memberikan nasihat, wejangan kepada adiknya, karena adiknya ini pemalu banget ya. Apa kata Nabi SAW? Da'hu, biarkan dia.
fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi ahibati fillah, kita yang sudah Islam sejak lahir, kebanyakan kita hanya mengetahui keimanan itu ya sudah dari rukun Islam itu. Padahal ada amalan-amalan lain, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang masuk dalam keimanan. Yang tentunya menuntut seorang hamba untuk mengamalkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan yang dilakukan dan akan berkurang karena kemaksiatan yang diperbuat. Iman itu seperti itu. Baik. Kemudian di sini disebutkan tentang rukun iman. Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada 6. Ahibati fillah, ini mungkin pelajaran yang mudah, yang simple. Tapi ternyata ada anak-anak SMA, ada anak-anak kuliah ketika diminta untuk menyebutkan 6 rukun Islam, dia harus mengingatnya kembali. Dan terkadang sebagian di antara mereka salah menjawab. Maka jangan diremehkan tatkala kita bicara tentang rukun iman. Seakan-akan dia mengatakan, oh pelajaran ketika SD, pelajaran ketika SMP. Ini pelajaran sampai mati. Kita pelajarin. Bagaimana Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Ketika beliau sedang bermajlis dengan mereka. Tahu-tahu datang seorang yang rambutnya hitam, pakaiannya putih, tidak nampak dia bekas dari perjalanan jauh, dari safar. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Dan Nabi menjawab satu persatu pertanyaan dia. Kalau ternyata para sahabat Nabi yang sudah tinggal di Madinah, yang sebelumnya 13 tahun mereka di Mekah, mereka tetap mendapatkan pelajaran dari Jibril, di mana Nabi SAW mengatakan, hada Jibril, yang datang itu Jibril, yu'allimukum amra dinikum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Bagaimana dengan kita kalau Jibril aja masih ngajarin para sahabat Nabi? Taib. Kemudian disebutkan di sini rukun iman. Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmal akhiri, wal yawmil akhiri, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu yang disebut dengan rukun iman. Taib Ustaz, mana yang wajib? Artinya kalau bicara, apakah kita harus mempelajari semua yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla? Atau ada kadar wajib yang harus kita pelajari? Maka para ulama berusaha untuk menyimpulkan. Mereka menyebutkan yang wajib dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah beriman akan keberadaan Allah. Allah itu ada. Yang kedua, beriman bahwa Allah itulah yang berhak disembah. Yang ketiga adalah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Syekh Saleh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hal ini, beliau menyebutkan bahwa iman kepada Allah itu mengandung 4 hal. Yang pertama, beriman dengan keberadaan Allah. Allah itu maujud. Allah itu ada. Karena ada sebagian orang yang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Gimana sih kok gak percaya sama Tuhan?
Sampai ada yang mengatakan kalau Tuhan ada itu tidak ada orang miskin, tidak ada bencana. Na'udzubillahi min dzalika. Keberadaan bencana itu bukti atas keberadaan Allah Azza wa Jal. Atas sujud Allah. Di mana Allah menciptakan untuk menguji manusia. Mereka bersabar atau mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau bicara keberadaan Allah, maka fitrah manusia semua percaya Tuhan itu ada. Gak usah belajar, gak usah apa. Yang penting jangan dipengaruhin. Dia akan tumbuh besar. Tahu Allah itu ada. Kemudian secara akal. Ya, kalau kita melihat bagaimana kejadian di alam semesta ini. Bagaimana peletakan tata surya. Bagaimana terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena secara akal nggak mungkin orang itu menciptakan diri sendiri. Emangnya Ana menciptakan diri Ana sendiri? Antum menciptakan diri sendiri. Kalau dikatakan ini ada bangunan. Bagus nih bangunan. Siapa yang bikin? Gak ada yang bikin. Ada sendiri. Apa kata orang-orang? Kayaknya engkau ada masalah. Gimana sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan? Pasti ada yang mengadakan. Jadi secara akal Allah Azza wa Jalla pernah menyentuh hati orang-orang yang beriman. Atau hati orang-orang yang belum beriman agar mereka beriman. Allah mengatakan kepada mereka, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Atau mereka menciptakan diri sendiri? Nggak ada manusia yang mengatakan seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga dalil secara syariat ya. Di mana telah datang kabar-kabar dari nabi-nabi yang sebelumnya. Bagaimana hukum-hukum yang turun. Yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Allah Azza wa Jal. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dan secara indera. Manusia itu meyakini Allah itu ada. Kok bisa? Ya kita lihatlah. Kita dengar fulan berdoa dikabulkan sama Allah. Fulan meminta kepada Allah untuk disembuhkan sama Allah. Fulan gak disembuhkan mati. Kok bisa fulan sehat yang fulan tambah mati? Allah Azza wa Jal yang menetapkan hal itu. Subhanallah. Dikabulkannya doa yang merupakan tanda akan keberadaan Allah Azza wa Jal. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW dan sering terjadi yang seharusnya menambah keimanan seorang hamba. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan anna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ah. Pernah ada orang Badui masuk ke masjid pada hari Jumat. Wan Nabiyyu SAW yakhtub. Nabi sedang ceramah. Menyampaikan khutbahnya. Faqala ya Rasulullah. Lalu orang ini mengatakan. Halakal mal wa ja'al iyal. Fad'ullah lana. Ya Rasulullah. Harta itu telah binasa. Orang-orang juga kelaparan. Karena musim paceklik yang panjang. Fad'ullah lana. Mintakan kepada Allah buat kami. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, farafa'a yadayhi. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Wada'a. Dan beliau berdoa memohon kepada Allah. Tiba-tiba datang awan menaungi kota Madinah seperti gunung. Awannya besar ya. Terus airnya turun. Membasahi bumi Madinah. Membasahi Masjid Nabawi, membasahi Nabi kita Muhammad SAW sampai Jumat depannya. Jadi hujannya ini nggak berhenti satu pekan jamaah. Kemudian datang orang Badui itu atau yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, tahaddamal bina wa ghariqal mal. Sekarang kalau hujannya nggak berhenti,
Artinya kemarin mereka minta hujan, dikasih hujan sama Allah Azza wa Jalla. Sekarang minta hujan, minta diberhentikan hujannya. Dia mengatakan ini rumah-rumah akan hancur. Harta ternak pun akan tenggelam. Fad'ullaha lana. Mintakan kepada Allah buat kami. Lalu Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma. Beliau SAW berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, hujannya di sekitar kami, tidak di atas kami. Artinya kalau di atas kita hujannya, jemuran nggak kering ya. Oke, yang jemur kerupuk nggak kering. Nabi SAW tetap minta hujan tapi di sekitar kami. Manfaatnya datang ke kota Madinah, hawanya sejuk, nyaman, airnya masuk ke dalam kota, tapi nggak turun langsung kepada mereka. Kemudian itu secara dalil akal jemaah. Nah, itu dalil indra, panca indra tadi. Yang kita lihat, kita dengar. Kemudian yang kedua, mukjizat. Ini di antara indra kita melihat ada mukjizat yang Allah kirimkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun tetap nggak beriman. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Kemudian tidak terbakar. Dan orang-orang melihat sebuah mukjizat. Hal yang tidak biasa terjadi di hadapan mereka. Tapi mereka juga nggak beriman. Sedikit yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Taib. Jadi yang pertama adalah beriman dengan wujud Allah Azza wa Jalla. Yang kedua beriman akan rububiyatullah. Artinya Allah yang memiliki bumi ini, alam semesta ini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan mengurusi. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Ar-Rabb, dikatakan Rabb, itu adalah yang memiliki penciptaan dan kepemilikan. Dan perintah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang boleh menyuruh, mengatakan ini, dilaksanakan ini, dilaksanakan. Tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Ala lahul khalq wal amr. Bagi Allah adalah penciptaan dan perintah tentang urusan-urusan ini. Tapi kalau bicara rububiyatullah, setiap salat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Qul a'udhu birabbil falaq. Kemudian Allah berfirman, Qul a'udhu birabbin nas. Ini membuktikan kalau Allah Azza wa Jal, dialah yang memiliki dan menguasai. Setelah beriman dengan keberadaan Allah, dengan wujud Allah, kita beriman bahwasanya Allah lah pemilik penguasa alam semesta ini. Kemudian kita beriman yang ketiga biuluhiyati, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, nggak ada yang lainnya. Sebagian orang datang umpamanya ke STDI untuk sebuah urusan, maka dia ya datang ke STDI aja, jangan kemana-mana. Yang beribadah, kalau bicara uluhiyatullah, hanya Allah yang berhak disembah. Karena kita lihat di muka bumi ini banyak sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Sesembahan yang batil ya. Hanya Allah yang benar. Maka kita perlu meyakini bahwasanya hanya Allah yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Sudah ada pun Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla adalah kebatilan yang seharusnya seorang muslim tadi merenungkan hal tersebut. Taib ahibati fillah. Ingat kita beriman dengan keberadaan Allah, dengan rububiyatullah, dengan uluhiyatullah, bahwasanya hanya Allah yang pantas untuk disembah karena Dia yang memiliki. Dia yang menciptakan. Yang keempat adalah beriman dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya yang mulia.
Ya kita perlu belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menghayatinya, mengamalkan dalam kehidupan ini, maka dia akan masuk surga. Taib. Berkaitan dengan beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya, ya kita beriman sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan Allah berbicara dengan makhluknya dengan bahasa yang difahami oleh mereka. Ketika Allah mengatakan Al-Wadud, Allah itu yang mencintai dan dicintai. Kita mencintai Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwasanya Allah itu adalah Al-Wadud. Jadi ada yang menafikan sifat Allah yang disebut dengan Mu'attilah, ada yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini disebut Mujassimah atau Musyabbihah. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, ahibati fillah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua, yaitu beriman dengan malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan berkaitan dengan hal ini mengandung 4 perkara beriman dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, beriman dengan wujud mereka. Malaikat itu ada, mereka hamba Allah yang mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mereka makhluk, tidak punya hak-hak ketuhanan sama sekali tidak. Dan Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Nah, ini berkaitan dengan malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang taat dan patuh, yang tidak ada tahu yang jumlah dengan jumlah malaikat-malaikat Allah kecuali Allah sendiri. Di mana Rasul SAW menceritakan ya, ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau Mi'raj naik ke langit sana, kemudian tahu-tahu diangkat masjid yang besar, bangunan yang besar, yang bagus. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, Hada al-Baitul Ma'mur, ini Baitul Ma'mur. Yang tiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Tiap hari 70.000 malaikat sholat di sana. Dan 70.000 malaikat ini nggak pernah balik lagi ya. Jadi antriannya itu full. Sekarang yang masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian dia keluar, maka dia nggak akan masuk lagi sampai kiamat. Berapa jumlah malaikat? Subhanallah jemaah. Baik, beriman dengan malaikat ini, beriman dengan wujud mereka, kemudian beriman dengan nama-nama mereka yang kita dikasih tahu namanya. Contohnya Jibril. Malaikat namanya Jibril. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang Jibril ini. Dan bagaimana kehadiran Jibril kepada Nabi SAW. Jadi yang kita tahu namanya dari malaikat-malaikat Allah, ya kita percaya. Yang kita nggak tahu namanya, kita beriman secara global. Baik, yang ketiga beriman dengan malaikat ini, beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita dikasih tahu sifat mereka. Contohnya ketika Nabi SAW Mi'raj itu, bagaimana beliau melihat Jibril alaihissalam itu seperti kulit yang sudah usang dari merendahkannya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu tahu hal ini. Malaikat itu juga tidak makan, tidak minum. Sebagaimana tatkala menjadi tamunya Nabi Ibrahim didatangkan kepada tamu-tamunya ini seekor sapi bakar. Tapi ternyata yang datang adalah malaikat Allah dan mereka tidak makan. Yang ketiga beriman dengan sifat-sifat mereka yang disebutkan. Kalau tadi nama malaikat yang ada, ini berkaitan dengan sifat-sifat malaikat yang disebutkan sama Nabi SAW. Contohnya Jibril, Nabi menyebutkan Jibril itu punya 600 janah.
600 sayapnya Jibril. Kita lihat burung sebesar apapun sayapnya cuma 2. Ini jumlah sayapnya Jibril 600. Sittamiyah janah, sittamiyah kata Nabi SAW. Qad saddal ufuk, menutup ufuk barat dan timur. Tutup kalau Jibril membuka sayapnya. Kemudian di antara sifatnya ternyata malaikat itu bisa berwujud manusia. Nah, sebagaimana yang kita tadi simak, ada orang yang datang dengan pakaian putih, dengan rambut yang hitam. Kemudian dia tanya tentang apa itu Islam, apa itu iman. Kemudian orang itu ya karena jawabannya kurang tepat. Ya ketika ada orang-orang yang berbicara tentang sifat-sifat malaikat ini, maka harus berdasarkan dalil. Ketika Jibril datang bertanya tentang iman Islam, itu dalam wujud manusia. Yang rambutnya hitam, bajunya putih. Ternyata malaikat itu bisa berubah menjadi dalam wujud manusia. Ini diantara sifat malaikat. Kemudian yang keempat adalah beriman dengan pekerjaan malaikat. Apa sih tugasnya malaikat? Oh ternyata malaikat itu kerjanya bertasbih. Malaikat itu ada yang mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Oh malaikat itu ada yang bertanya di kuburan. Ada mungkar dan nakir. Jadi kita beriman dengan wujudnya malaikat. Dengan sifat-sifat malaikat ya. Yang kita ketahui nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yang Allah sebutkan dan Nabi-Nya sebutkan. Ahibati fillah, kita pernah melihat rajah ya. Ada buku yang isinya rajah-rajah macam-macam. Ada tulisan di sana ho, nun, fa atau apalah. Sebagian beranggapan itu namanya malaikat. Loh pertanyaannya, kau minta sama Allah apa minta sama malaikat? Ingat malaikat itu makhluk. Sama seperti kita. Hanya dia tercipta dari cahaya, kita tercipta dari tanah. Dan kita tahu malaikat-malaikat ini pernah disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kita perlu mengetahui pekerjaan-pekerjaan malaikat ini. Namanya udah tahu, sifatnya udah tahu, wujudnya sudah disebutkan, tercipta dari cahaya. Adapun berkaitan dengan tugasnya, maka banyak tugasnya. Di antaranya adalah bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi tugas-tugas lainnya seperti bertanya kepada yang meninggal dunia atau mencabut ruh yang meninggal dunia. Taib ahibati fillah, sebagian malaikat ini punya pekerjaan khusus. Jadi kalau secara umum malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kita bertasbih memuji dan mengagungkan engkau. Ini sifat malaikat secara umum. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Taib. Sebagian mereka punya tugas khusus. Seperti Jibril alaihissalam. Tugasnya adalah menurunkan wahyu dari Allah kepada utusan-utusan Allah. Mikail, disebutkan dia yang ditugaskan ngatur hujan. Kemudian Israfil, dia yang pegang sangkakala. Yang sekarang dia sedang memegang dan matanya melihat ke arsy Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada malaikat pencabut nyawa yang mungkin terkenal di masyarakat namanya Izrail. Malaikat Izrail itu malaikat pencabut nyawa. Tapi nama Izrail ini tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Boleh jadi itu nukilan dari ahlul kitab. Berkaitan dengan nama Izrail. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan oleh Nabi SAW lebih sering dengan nama Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada Malik. Malik itu adalah penjaga neraka. Bagaimana Allah menceritakan penduduk neraka itu memanggil wanadau ya Malik.
liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu untuk mematikan kami. Apa jawaban Malik? Innakum makithun. Kalian akan tetap di neraka ini selama-lamanya. Kemudian ada malaikat yang bertugas untuk ngurusin janin. Ketika umurnya 120 hari, bagaimana dia diperintahkan untuk mencatat ulang. Setelah dicatat di Lauhul Mahfuz, dicatat ulang di dalam kitab atau rapot setiap orangnya. Kemudian ada malaikat-malaikat yang khusus kerjaannya menghadiri majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu mereka. Subhanallah. Dan orang kalau beriman dengan malaikat Allah Azza wa Jal, ya dia akan tahu dengan kebesaran Allah. Dia juga akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dia juga akan terhindar dari perbuatan dosa. Karena dia tahu dia sedang diawasi oleh malaikat Allah Azza wa Jal. Ada satu kelompok yang beranggapan malaikat ini hanya spirit saja. Nggak ada wujudnya. Loh, malaikat itu ada wujudnya. Allah menyebutkan tentang wujud malaikat. Bagaimana Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan mereka sujud gitu. Jadi orang-orang yang mengingkari keberadaan malaikat ini dia anggap hanya sebuah kekuatan plus ya. Padahal mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Taib ahibati fillah, itu rukun iman yang kedua. Rukun iman yang ketiga disebutkan beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Hal ini mengandung beberapa hal. 4 perkara juga disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab ini turun dari Allah secara hakiki. Bukan hasil karya manusia. Tapi itulah firman Allah Azza wa Jalla. Ini keimanan kita dengan kitab-kitab Allah. Baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Zabur, baik Suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran itu adalah yang Allah turunkan kepada manusia. Di situ ada wahyu Allah Azza. Jadi kita beriman memang Allah menurunkan kitab tersebut. Baik. Yang kedua, beriman dengan yang disebutkan namanya oleh Allah dan Rasulnya SAW. Nabi menyebutkan atau Allah Azza menyebutkan kitab apa? Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim, lembaran-lembarannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada Al-Quranul Karim, penutup semua kitab. Jadi yang kita tahu namanya, kita wajib beriman dengan namanya yang disebutkan. Yang kita nggak tahu namanya, ya sudah secara global kita percaya. Namanya Suhuf Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dapat kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Yang ketiga, jadi yang pertama percaya bahwasanya kitab itu Allah turunkan. Yang kedua, kita percaya dengan nama-namanya yang disebutkan secara detail. Yang nggak disebutkan secara detail, maka kita beriman secara global. Adapun yang ketiga, kita mempercayai berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ini konsekuensi. Engkau beriman dengan Al-Quran, terus nggak percaya dengan salah satu ayatnya. Oh, ini bermasalah dengan keimananmu. Karena orang yang beriman, dia akan mengikuti. Jadi yang ketiga adalah mempercayai semua berita yang benar dari berita-berita Al-Quranul Karim selama belum ada perubahan. Seperti yang terjadi dengan Taurat dan Injil. Tapi Al-Quran ini jamaah, kita percaya Allah akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami benar-benar yang menurunkan adzikr yakni Quran ini dan kami akan menjaganya. Tapi hal yang keempat berkaitan dengan beriman dengan malaikat Allah Azza wa Jal.
dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Tadi kan kita bicara 4 perkara yang terkandung dalam beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Yaitu yang keempat adalah beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum ada penggantian, penyelewengan. Kita beriman dan ridho, berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dalam mengamalkan hal tersebut. Taib, ahibati fillah. Kemudian buah dari keimanan dengan kitab-kitab Allah ini kita jadi tahu jalan gitu. Makanya di negeri kita kalau nggak salah barang kalau masuk itu harus ada buku apa? Buku petunjuknya. Iya, barang-barang, kulkas atau apa. Itu ada buku petunjuk penggunaan ya. Buku penggunaannya. Itu diharuskan ada. Loh, kita hidup di dunia, kalau nggak dikasih buku petunjuk, gimana kita bisa mengelola alam semesta ini? Kita mengelola bumi ini kalau nggak dikasih buku petunjuk. Maka kitab yang Allah turunkan adalah buku petunjuk bagi manusia. Maka Allah katakan tentang Al-Quranul Karim, penutup semua kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Itu Al-Quranul Karim. Taib. Ya kalau kita beriman maka nggak repot kita cari petunjuk. Orang kan kadang-kala tersesat gara-gara nggak tahu jalannya mau kemana. Ketika belum ada Google Map umpamanya. Orang itu akan bertanya, akan cari tahu. Maka Al-Quran turun untuk memberitahu. Taib, rukun isi iman yang keempat adalah beriman dengan utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Mereka adalah manusia-manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Lalu beriman kepada rasul-rasul yang mereka membawa kitab tersebut. Untuk disampaikan kepada manusia. Dan kalau bicara utusan Allah Azza wa Jal. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi mukallam yang Allah berbicara dengan dia. Tapi untuk awal Rasul itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa ayat 163. Bagaimana Allah Azza wa Jal dia mengajarkan kepada kita tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW ini. Sebenarnya sejak kapan sih? Nah, silakan dibaca. An-Nisa 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaqi wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Subhanallah. Baik, dibaca ayat satu lagi yang sesudahnya. Nah. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan kepada mereka kepadamu dahulu. Yang kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu.
dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, barakallahu fikum. Di sini Allah Azza wa Jal mewahyukan kepada Nabi sebagaimana yang telah diwahyukan olehnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dari sini disebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Sebagaimana nanti pada waktu di padang mahsyar, tatkala orang-orang mencari syafaat, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam mengatakan kepada mereka, itu Nuhan. Datanglah kepada Nuh alaihissalam yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia ini, jamaah. Taib, kemudian disebutkan beriman kepada Rasul para utusan Allah Azza wa Jalla ini adalah beriman bahwasanya mereka itu ada, mereka itu tercipta dari tanah, bukan dari bahan yang lainnya. Utusan-utusan Allah Azza wa Jalla ini yang kalau namanya ya kita percaya dengan nama-nama yang disebutkan baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah, tapi yang tidak diceritakan, tidak disebutkan namanya, ya kita beriman secara global. Jadi beriman dengan utusan Allah Azza wa Jalla ini adalah beriman bahwasanya risalah yang mereka bawa adalah benar. Kemudian yang kedua beriman dengan yang nama-namanya disebutkan. Yang nggak disebutkan namanya, ya kita beriman secara global. Di dalam Al-Quranul Karim kira-kira ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, percaya dengan yang benar dari informasi yang mereka sampaikan. Yang keempat adalah beramal dengan syariat para utusan Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat ini udah nggak ada lagi rasul atau nabi setelah nabi kita Muhammad alaihissalam, sehingga Al-Quranul Karim menjadi ya pedoman yang harus diikuti. Jadi ketika beriman dengan adanya utusan Allah, jadi konsekuensinya adalah beramal gitu dengan apa yang telah Allah turunkan. Kemudian ahibati fillah, dengan beriman kepada Rasul para utusan Allah Azza wa Jal, niscaya kita akan tahu dengan luasnya rahmat Allah. Kita akan pandai mensyukuri Allah atas nikmat besar yang kita dapatkan, dan kita akan mencintai utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul yang jumlah mereka banyak sekali. Baik, kita masuk ke rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir ini mengandung 3 perkara yang harus diimani. Jadi yang pertama adalah beriman dengan dibangkitkannya manusia. Artinya manusia, jadi ada fase sebelum kiamat, yaitu fase kehancuran dan binasanya manusia. Kemudian nanti setelah itu baru ada hari akhir. Karena nggak ada hari setelah itu lagi, yaitu kita beriman dengan hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan dihidupkan kembali tatkala Israfil meniupkan sangkakala. Yang kedua, tahu-tahu orang-orang itu pada bangkit dari kuburnya. Israfil itu memegang sangkakala, tanduk yang besar. Ketika nanti dia tiupkan, ruh-ruh itu akan berterbangan ke jasad manusia. Dan tidak ada yang salah jasadnya. Jadi yang pertama, kita beriman dengan hari dibangkitkannya manusia. Dan hari ini adalah hari yang menjadi motivator manusia untuk beramal. Yang kedua, beriman dengan adanya hisab, dengan adanya penghitungan, dengan adanya pembalasan. Ini beriman dengan akan dihisabnya manusia ya. Kita percaya bahwasanya kita akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan mau ngapain? Masuk surga? Oh, tunggu dulu. Ada hisab, ada pembalasan atas yang mereka lakukan. Dan tidak ada yang dapat bergerak meninggalkan padang mahsyar sampai dia ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, dan tentang ilmunya.
Taib. Yang ketiga, beriman dengan adanya surga dan neraka. Bahwasanya keduanya ini telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dan akan menjadi tempat kembalinya manusia kelak pada hari kiamat. Tentunya hamba-hamba Allah yang beriman. Adapun itu bicara tentang surga Allah. Adapun beriman dengan neraka, tentang wujud neraka itu ada dan neraka itu adalah azab yang Allah sediakan buat orang-orang yang durhaka kepadanya. Dan kalau bicara azab neraka, Allah mengatakan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Karena mereka akan merasakan dampak dari perbuatan mereka di dunia. Taib. Dan termasuk beriman. Jadi kalau yang pertama adalah kita beriman dengan kebangkitan. Setelah dibangkitkan akan ada hisab. Hisab itu akan melalui proses panjang ya. Bagaimana orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Digiring ke padang mahsyar. Lalu matahari mendekat. Lalu nanti baru akan ada syafaat di mana orang-orang meminta syafaat kepada para nabi. Dan yang dapat memberikan adalah Nabi kita Muhammad alaihissalam. Ini hari kebangkitan, kemudian hari hisab. Kemudian kita beriman dengan masalah surga dan neraka. Dan segala perkara yang hubungannya dengan iman ini. Adanya timbangan, adanya pembagian rapot, ada sirat yang berada di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh setiap manusia. Ini berkaitan dengan hal-hal yang harus ada dalam beriman kepada hari akhir. Tapi yang ketiga beriman dengan surga dan neraka ini tadi sudah disebutkan. Baik, barakallahu fiik ahibati fillah. Tinggal beriman dengan takdir. InsyaAllah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi intinya kalau bicara beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal, semuanya itu sudah Allah tetapkan. Kita dikasih kemauan, dikasih kehendak, keinginan. Nah, tapi bergantung dengan kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jal. Sehingga manusia jangan hanya menerima takdir yang baik, takdir yang buruk, konsekuensinya dia harus bersabar. Kalau ada takdir kenikmatan, kebaikan, maka dia harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan tadi kita sudah membaca dalil dari yang disebutkan ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Tadi kita membaca tanpa memperhatikan artinya. Silakan dibaca lagi Yogi. Al-Baqarah 177 dan Al-Qamar 49 nanti ya. Nah, silahkan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman pada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta orang-orang
yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang Masya Allah. Taib. Di sini disebutkan tentang rukun iman di dalam ayat ini. Bagaimana juga ada arahan agar bersabar tatkala terkena musibah sebagai bentuk percaya dengan takdir Allah. Adapun di surat Al-Qamar ayat 49, apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Barakallahu fikum. Dan beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla adalah mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi serta yang akan terjadi. Allah tahu dengan jumlah butiran pasir di lautan. Allah tahu dengan jumlah butiran debu yang berterbangan ketika Semeru erupsi. Allah tahu kemana dia perginya, siapa yang akan terkena debu tersebut. Allah telah tahu. Jadi Allah mau tahu dengan segala-galanya. Maka inilah yang perlu diimani oleh seorang mukmin terhadap iman dengan takdir Allah. Taib. Yang kedua, Allah mencatat. Setelah Allah punya ilmu tadi, Allah mengetahui segalanya, Allah catat. Setelah dicatat di Lauhul Mahfuz, nanti masyiatullah. Allah berkehendak. Kapan Allah berkehendak itu terjadi, maka akan terjadi. Yang keempat adalah penciptaan apa yang telah Allah takdirkan. Sehingga manusia itu tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Dia akan lari dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Dan beriman dengan takdir ini adalah motor penggerak orang itu untuk sabar, untuk berbahagia ketika ada keluarga yang meninggal, ketika ada sesuatu yang dia cintai hilang, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dia yakin semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Ini jamaah berkaitan dengan 6 rukun iman. Sehingga seorang muslim hendaklah mengkaji, mempelajarinya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair. Masya Allah. Gerak. Sampaikan, semoga dapat menambah iman kita dan menambah ilmu kita yang bermanfaat, dan menambah semangat kita atau himmah kita untuk terus menuntut ilmu syar'i ini, terutama ilmu tentang akidah dan tauhid. Baiklah, kami langsung panggil saja pada partisipan pertama, Al-Ukh Marsiti Iza. Tafadhol. Al-Ukh Marsiti Iza. Kemudian Al-Ukh Yuliza Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiki wa barak. Ahsanti. Afwan Ustadz, ini izin bertanya. Ada 2 mungkin di luar tema. Nah, yang pertama ini tentang ketika Fatimah meminta pembantu Ustadz, itu kan zikir tasbih, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Nah. Tapi saya temukan di buku Sahih Fikih Sunnah dari Abu Malik Kamal bin Asyaid Salim itu semuanya 33 kali Ustadz. Sahih. Mana yang benar? Lalu yang kedua,
kemarin mau tanya hukum waris, tidak sempat, tentang siapakah yang lebih berhak menerima waris jika, saudara kandung saya itu tidak memiliki anak Ustadz, tapi dia memiliki anak angkat yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Apakah warisan itu boleh diberikan kepada si anak angkat tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya jemaah, berkaitan dengan zikir yang sebelum tidur. Yang ketika Fatimah meminta pembantu, memang ada beberapa riwayat. Di antaranya seperti yang disebutkan tadi. 33, 33, 33. Semuanya 33. Dan di riwayat lain 33, 33, 34. Riwayat lain juga ada yang 34 itu bukan Allahu Akbar. Jadi ada beberapa riwayat. Dan insya Allah riwayat itu riwayat yang sahih sehingga termasuk amalan yang boleh dipilih ya. Mau jadi 134 atau dia mau 33 diperbolehkan. Karena dua-duanya sahih. Adapun berkaitan dengan warisan. Ketika seorang tidak punya anak. Jadi memang ada orang yang gak punya ahli waris ke atas, gak punya ahli waris ke bawah. Gak punya bapak, gak punya anak. Terus gimana? Biasanya ke samping. Warisan itu akan datang ke samping kepada saudara-saudaranya. Mereka dapat warisan. Adapun anak asuh ya. Anak asuh yang diangkat sama dia, yang merawat dia mungkin. Sampai kapanpun dia bukan ahli waris. Sebab orang mendapatkan warisan itu 3. Nasab, pernikahan, dan wala. Ini anak angkat apa hubungannya? Nggak ada sama sekali. Terus gimana? Dia boleh nggak dikasih warisan? Dikasih warisan oleh yang berhak dapat warisan nggak apa-apa. Makanya saudara-saudaranya, makanya dikatakan ada anti ada siapa mereka dapat warisan, lalu mereka mengatakan kita kasih sebagian buat anak angkatnya almarhum yang meninggal dunia umpamanya. Kita mau kasih. Maka itu bukan warisan, tapi pemberian. Pemberian dari siapa? Pemberian dari orang-orang yang mendapatkan bagian waris. Adapun anak angkat itu boleh dapat wasiat. Dan wasiat itu hanya boleh 1/3. Batas maksimal wasiat itulah 1/3. Jadi kalau ada orang yang nggak punya anak kemudian ingin dia berbagi dengan orang yang merawat dia selama ini, mendampingi dia, maka dia boleh menetapkan 1/3. Di atas 1/3 butuh kesepakatan ahli waris lainnya. Karena sejatinya harta warisan itu harta peninggalan yang meninggal dunia. Ketika mati yang meninggal dunia, maka dimiliki oleh ahli warisnya. Dia boleh 1/3. Lewat 1/3 nggak boleh. Dan ahli waris juga nggak berhak mendapatkan warisan. Barakallahu fikna. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga serta tim senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan izin bertanya Ustaz, di surah Al-Jin ada ayat yang menjelaskan tentang jin yang masuk Islam setelah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Yang Anda tanyakan, apakah jin ini atau jin yang masuk Islam itu berada di berada di surga Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, Afwan, bisa diulangin barusan terputus suaranya. Afwan Ustaz. Pertanyaannya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, serta tim senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Di surah Al-Jin ada ayat yang menjelaskan tentang jin yang masuk Islam setelah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Yang Anda tanyakan, apakah jin yang masuk Islam atau jin Islam itu berada di surga Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan jin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jin itu seperti manusia dalam beban amanah yang diberikan kepada mereka itu untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dengan jin? Apakah mereka juga akan masuk surga yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, dan masuk neraka tentunya yang tidak patuh kepada Allah Azza wa Jalla? Masalah ini terjadi khilaf di antara para ulama ya. Apakah jin itu akan masuk surga? Atau dia akan selamat dari api neraka saja, kemudian mereka akan meninggal dunia. Yang durhaka akan masuk neraka tentunya. Pendapat yang pertama mengatakan sama, jin juga masuk surga. Sebagaimana manusia masuk surga. Tapi di surat Al-Ahqaf ya, ayat 31, di surat Al-Ahqaf ayat 31 mungkin bisa dibaca ya, di mana lewat ayat ini sebagian ulama berpendapat tadi jin nggak masuk surga, tapi jin yang Islam itu selamat dari api neraka. Kemudian mereka akan dimatikan. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Hai kaum kami, berimanlah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa, kemudian melepaskan kamu dari azab. Barakallahu fikum. Dari ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya jin dia akan diselamatkan dari api neraka, tapi tidak dijelaskan dia akan masuk surga. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, adalah yang mengatakan jin sama seperti manusia. Sebagaimana dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di surat Ar-Rahman ya, ketika Allah Azza wa Jalla berbincang tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah mengatakan di ayat 46 dari surat Ar-Rahman itu, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa saja yang takut dengan makom Robnya, dia akan disidang pada hari kiamat, dia akan mendapatkan 2 surga. Dan ayat ini berbicara tentang manusia dan jin. Karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maksudnya manusia dan jin kalian, nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Sehingga insya Allah pendapat yang lebih kuat itu, jin pun akan mendapatkan balasan atas kebaikan yang mereka lakukan dengan surga Allah Azza wa Jalla. Walaupun seperti tadi yang disebutkan ada yang berpendapat lain. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Kemudian kami panggil peserta selanjutnya pada Al-Ukh Halimah Tus-Sa'diyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Wafiki barakallah. Ustaz, saya mau bertanya mungkin di luar tema. Siap. Yang pertama, sejak mengikuti kajian sunnah ini, saya dicap tersesat oleh keluarga. Bagaimana cara menyikapinya? Yang kedua, kalau orang bilang
ada yang berpendapat hidup adalah pilihan. Bagaimana kalau memang Allah sudah menetapkan dan kita tidak bisa memilih, apakah itu termasuk kita menerima takdir atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi kedua, wabarakatuh. Kenapa Ustaz? yang kedua yang tidak bisa memilih. Ya. Gimana maksudnya? Kalau tidak bisa memilih berarti kita menerima takdir, gitu. Ya, maksudnya gini Ustaz, kan ada yang berpendapat hidup adalah Pilihan. Dan kita tidak bisa memilih. Kalau kita menolak, apakah kita berarti menolak takdir, atau kalau kita bisa mau tidak mau menerima, apakah itu disebut kita bisa dibilang menerima takdir? Masya Allah. Siap, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, buat ukhti yang bertanya dan buat setiap muslim yang belajar istiqamah, maka dia akan mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu sunnatullah dalam ciptaannya. Kalau anti membaca bagaimana para nabi dicap sesat, nabinya dianggap sesat. Nabinya. Dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, macam itu nabinya. Bagaimana dengan pengikut nabi? Maka yang harus dilakukan seorang muslim adalah bersabar. Menahan diri. Dan menganggap ini bagian dari perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah berusaha untuk memperbaiki adab dan etika. Akhlaknya diperbaiki. Kenapa? Karena orang itu kadangkala sama orang kafir bisa baik. Padahal tahu nih orang kafir mengatakan Tuhan tuh punya anak. Dia bisa baik sama dia. Karena orang kafir ini akhlaknya baik gitu. Padahal enggak, dia orangnya baik ya. Suka membantu. Anti perlu mengkaji tentang bagaimana berakhlak yang mulia kepada keluarga. Biar mereka mencap kita sesat ini dan itu. Sampaikan kepada mereka, makasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Semoga Anda dikasih hidayah sama Allah SWT. Karena sejatinya Anda sedang mencari kebenaran. Dan kebenaran itu adalah qala Allah, qala Rasul. Yang sedang anti ikuti. Tapi yang kedua, kalau bicara pilihan. Jadi ada hal-hal, hidup itu pilihannya. Ada hal-hal yang kita bisa memilih. Ada hal-hal yang kita nggak bisa memilih. Yang nggak bisa memilih itu musibah yang menimpa kita. Kita gimana gitu loh. Tahu-tahu ada angin puting beliung menghantam rumah kita. Nggak ada, nggak bisa memilih. Di sini seorang harus bersabar. Tapi ketika ada pilihan umpamanya, pilihan itu Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Dikasih pilihan kepada manusia. Engkau mau milih mana? Mau sholat atau enggak sholat? Mau puasa atau enggak puasa? Kan orang punya keinginan gitu. Loh, tapi kan semua ditakdirkan Allah. Nah, Allah itu Jalla Jalaluh 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu telah mencatat apa yang Allah ketahui dari yang akan dipilih oleh manusia ini. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan dipilih? Allah itu udah tahu gitu. Tapi manusia Allah kasih keinginan. Makanya dia ada keinginan untuk makan, untuk minum. Kalau sekarang kita bicara manusia berangkat ke restoran. Restoran Padang nih. Dikasih banyak pilihan. Dia milih gitu. Oh enggak, aku enggak mau makan ini, aku enggak mau makan ini. Yang dia makan, yang dia pilih, itu sudah tercatat sebenarnya. Tapi Allah memberikan keinginan kepada dia sehingga dia bisa memilih dan memiliki semangat untuk hidup. Jadi seperti itu, kalau bicara hal-hal yang kadang-kala kita nggak bisa memilih, ya kita bersabar. Dan kita juga bersyukur. Ada hal yang kita tidak bisa memilih, tahu-tahu ada rezeki yang diantarkan ke kita. Sekali nggak kebayang dapat rezeki itu. Ada yang kirim hadiah, ini dan itu. Nah, di sini bersyukur. Jadi ada rezeki yang tidak disangka-sangka, ada musibah yang tidak disangka-sangka, yang dua-duanya memiliki sikap yang berbeda.
Kalau itu musibah, kita bersabar. Kalau itu nikmat, kita bersyukur. Dan kita beriman bahwa semuanya telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla dan takdir itu rahasia Allah. Namun kita selalu berusaha berdoa agar dikasih yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik Ustaz. Apakah jin korin itu dan apa bedanya korin dengan jin khodam dan dengan syaitan? Apa jin korin bisa diusir dengan bacaan surah Al-Baqarah? Secara syar'i, apakah memang ada manusia indigo yang bisa melihat dan komunikasi dengan jin korin atau khodam? Karena Pak RT selalu bilang lihat dan diganggu jin. Apa-apa? Gimana katanya Pak RT? Pak RT selalu bilang beliau selalu melihat dan diganggu. Enggak, sorry, selalu melihat? Selalu melihat, mungkin seakan-akan dia melihat jin dan gitu, atau Pak. diperlihatkan. Nah, siap, nah. Melihat penampakan. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Qarin ini mendampingi manusia. Disebut qarin itu karena bersama dia. Jadi qarin itu bisa disebut kawan ya. Yang mendampingi selalu. Jadi ada yang mendampingi dari malaikat Allah Azza wa Jal. Ada yang mendampingi dari syaitan yang akan terus menggodain manusia. Adapun kalau bicara jin hadam. Ini istilah hadam itu artinya pembantu. Manusia bisa mempekerjakan jin, bisa. Tapi ingat, jin itu akan meminta upah. Sehingga kalau bicara hadam itu, dukun itu punya hadam biasanya. Karena memang disuruh-suruh gitu sama dia. Ini beda dengan qarin tadi yang dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia, membisik-bisikkan keburukan kepada dia. Adapun kalau hadam ini ya jin lain yang memang dipekerjakan sama dia. Dengan kesepakatan biasanya. Ya kesepakatannya wallahu alam. Disinilah ada unsur kesyirikan. Allah Azza wa Jalla di surat jin mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian dari kaum manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Dan jin itu membuat mereka semakin ketakutan. Biasanya tadi ada unsur timbal balik ya. Karena manusia ini pakai jasanya jin. Tapi ada yang jinnya tunduk kepada dia. Seperti Nabi Sulaiman. Jinnya itu nggak bisa apa-apa. Nggak minta apa-apa. Dia malah tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kalau bicara kita membaca surat Al-Baqarah umpamanya. Wallahu alam, jin itu ada. Bahkan ketika baca Quran itu kadang-kala kita dibisik-bisikin. Gitu. Kita baca ayat kursi. Tahu-tahu dibisik, tahu-tahu kita baca hilang, ngeblank kemana ya. Kita baca. Tapi akal kita nggak ada. Jadi dia selalu menggodain. Tapi insya Allah dengan kita meminta perlindungan kepada Allah, kita selamat dari godaan dia. Dia godain, tapi kita selamat dari godaan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, kalau bicara apakah jin itu ciptaan Allah itu ada 3 ya. Makhluk yang bernyawa, yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ada manusia, malaikat, dan jin. Makanya kalau ada istilah alien ya, di bintang, di planet, kemana datang ke sini. Mereka adalah jin. Ada makhluk namanya jin. Namun jin tercipta dari api, malaikat dari cahaya, dan manusia dari tanah. Tapi secara hukum asli nggak bisa manusia melihat jin. Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dapat melihat kalian nggak bisa melihat mereka. Karena dia dari api, dia bisa melihat yang dari tanah nggak bisa melihat yang dari api. Tapi jin itu dapat menampakkan diri mereka.
Makanya kalau tadi ada Pak RT suka ngeliat, betul boleh jadi. Itu namanya penampakan istilahnya ya. Jadi jinnya menampakkan diri. Oleh karena itu sampai hari ini nggak ada yang tahu jin itu kayak apa. Maka nanti ada oh jin itu kayak gini, jin itu kayak gini. Karena penampakannya beda-beda. Ada yang istilah orang Jawa itu gundurwo. Otonya besar sekali. Ada nanti yang tuyul katanya. Yang kecil. Nanti ada yang apa, ini itu. Itu penampakan mereka. Jadi jin itu menampakkan diri. Orang ini ya kelihatan jin ketika menampakkan diri kepada dia. Makanya kadangkala, karena masih ingat dulu. Waktu di pesantren. Tahu-tahu ada teman buka lemari langsung pingsan. Pingsan kenapa? Setelah ditunggu si Uman dia cerita ketika dia buka lemari, tahu-tahu ada kepala besar di lemari yang dia buka. Itu penampakan. Jadi jin itu menampakkan diri. Dan ingat, ada satu hal yang perlu diingatkan dalam masalah penampakan ini, nggak ada arwah gentayangan. Jadi kadang-kala orang gara-gara ngelihat jin menampakkan diri, oh saya melihat fulan, jadi arwah fulan yang gentayangan. Nggak ada arwah gentayangan itu. Yang ada jin. Ruh itu ketika dicabut, itu dibungkus sama malaikat. Dengan kafan, kalau dia orang soleh dengan kafan dari surga, kalau enggak dari neraka. Maka nggak bisa akhirnya ruhnya lepas ya, jalan-jalan kemana, nggak ada. Seperti yang diceritakan oleh orang-orang dengan menghadirkan ruh ya. Pakai jai langkung kalau nggak salah. Mereka berpikir ruhnya itu datang, ruhnya fulan. Nggak ada, itu jin yang datang. Barakallahu fiik. Mungkin kita kayaknya ke pertanyaan terakhir nih sebelum ke kuis. Barakallahu fiikum. Pertanyaan terakhir kami panggil pada Al-Ukh Dewi, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, tafadhali. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair. Beberapa waktu lalu waktu Ustaz kajian yang futur, qadarullah suami satu Zoom. Dan Masya alhamdulillah karena mendengar langsung dari Ustadz, beliau sudah istiqomah kembali Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Itu saya mau bertanya, jadi gini Ustadz, dekat rumah saya itu kan ada masjid wakaf gitu. Nah, ya Ustadz 2012 kurang terurus gitu ya. Saya tinggal di situ kan di kompleks saya, kebetulan letaknya samping berdempetan dengan kompleks. Nah, pas waktu saya tinggal di situ tuh belum ada ustadz yang sekarang ini merapikan masjid itu ya. Ketika berapa setengah tahun dari ahli waris mendatangkan itu ustadz, lalu kompleks saya juga mulai ramai. Saya dan suami serta beberapa warga mengumpulkan sedikit demi sedikit infak gitu Ustadz untuk perbaikan dan sampai dengan sekarang alhamdulillah masjidnya sudah ya alhamdulillah gitu baik lah, nyaman gitu. Nah, permasalahannya karena dulu kan dakwah sunnah itu belum terlalu seperti sekarang ya Ustadz ya. Iya. Jadi kita masih menimba ilmu ya umum gitu ya. Nah. Terutama dari Ustadz yang ada di masjid ini kan sering kajian gitu, kita ikut. Nah, kan alhamdulillah setelah kita belajar sunnah dengan suami gitu, ya agak mulai kita beda gitu ya, agak ada beda gitu. Terus di situ karakter Ustadz yang meramaikan masjid ini seperti maksudnya kayak imam itu nggak mau diganti gitu Ustadz. Jadi dulu ada gonta-ganti, lalu tiba-tiba kurang tahu kenapa beliau jadi 5 waktu bahkan tarawih itu beliau terus gitu. Masya Allah. Nah di situ suami itu agak ada ganjalan di hati gitu kalau mau sholat di situ gitu, nggak kadang suka kayak nggak ada terganjal gitu, nggak nyaman Ustadznya. Nah kurang nyaman gitu Ustadz. Nah, terus pengen kemarin bilang ke saya, pengen ditanyakan ke Ustadz Syafiq kalau lagi Zoom, pengen ada pindah ke masjid lain. Cuma kalau ke masjid lain kan agak ya rada jauh gitu ya Ustadz ya. Karena kita memang doa dulu tuh pengen rumah tuh dekat masjid, alhamdulillah diijabah. Nah, dan kalau mau pergi itu kita tuh sudah hati kita tuh sudah merasa memiliki gitu, kayak kalau mau pindah tuh kayak sedih gitu. Itu kira-kira gimana ya dengan kegalauan suami saya gitu ya Ustadz ya. Mohon pencerahannya. Begitu saja Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Semoga Allah
menetapkan kita di atas agamanya, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai ajal menyebut kita. Taib. Jadi imam itu boleh imam tetap rawatib 5 waktu. Itu boleh. Namun imam itu biasanya diangkat oleh pengurus masjid. Maka kalau tadi dikatakan imamnya ini mungkin tidak ingin diganti selama bacaan dia bagus ya. Dan kita tahu dia orang yang soleh walaupun mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Maka gak ada masalah kita bermakmum dengan dia. Jadi keganjalan itu di diri kita. Kita perlu hilangkan keganjalan itu. Kita memandang kepada sisi yang positif. Mau dikatakan enggak imamnya ini memang benar jemaah. Kita itu kalau tahu dengan karakter seseorang itu jadi males. Mamai anak tahu sama Ustadz anak dulu. Ustadz ini ilmunya bagus gitu loh. Tapi kalau ngelihat akhlaknya kok kayaknya buruk gitu. Terus terang kita tuh jadi nggak nyaman ngaji. Nggak nyaman. Maka sampai ada arahan. Sebagian ulama mengatakan engkau cukup tahu gurumu itu di majelis ilmu. Nggak perlu engkau tahu dia di rumah gimana, dia sama keluarganya gimana. Karena hal itu akan menjadi penghalang dirimu dari belajar sama tuh guru. Gara-gara itu aduh ini Ustadz ini kok ngomongnya nggak enak ya. Jadi kita nggak nyaman, jadi terganjal. Maka kalau bicara tadi imam masjid itu selama bacaan dia bagus ya, kemudian sholat dia juga sah, maka nggak ada masalah buat anti bersama suami itu sholat di masjid sana. Udah urusan imam ini biarkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap ya kita nggak bisa dipungkirin kadang-kadang berusaha udah saat ya ini itu, tapi kalau ngelihat ustadznya jadi males gitu ya mau ustadz ini gitu. Ya berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla agar dibersihkan hati kita. Karena terkadang kita menyalahkan orang. Masalahnya itu kita perlu membersihkan hati kita dari segala dengki, iri, dan semua penyakit hati. Dan kita memandang orang itu dengan pandangan agama. Artinya kacamata agama. Selama yang dilakukan diperbolehkan dalam agama, tidak bertentangan dengan syariat, ya udah biarin. Kalau tadi perasaan dia kayaknya nggak mau diganti Ustaz, biarlah hilangkan perasaan itu. Nanti imam ini juga akan dihisap sama Allah Azza wa Jalla dan anti bersama suami akan dihisap, masing-masing akan dihisap. Maka berusahalah untuk menjaga hati dalam masalah ini. Kalau sesekali mau sholat di masjid lain, silahkan. Tapi kan tadi dikatakan ini masjidnya udah deket gitu loh. Kenapa kita cari yang lain? Masalahnya kan masalah hati. Kadang-kadang nanti kita akan berusaha bagaimana mengganti imam ini nggak perlu lah. Selama imamnya itu tadi bacaannya baik dan dia orang yang juga berilmu umpamanya. Walaupun ada beberapa yang kurang pas. Sholatlah di masjid ini dan berdoa minta sama Allah semoga imamnya itu dikasih hidayah oleh Allah. Sehingga dia semakin baik ya. Karakter-karakter buruk itu hilang dari dirinya. Nah itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi kuis, mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah Anda kembalikan ke moderator dulu. Ustaz Ogi, tafadhol. Barakallahu fikum ya Ustazana. Jazakumullah khairan kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMah Allah Ta'ala atas pertanyaan yang telah dijawab dan dipaparkan jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah, kita sudah saatnya kita memasuki sesi kuis di mana telah Ana sampaikan di mukadimah. Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan dan bagi siapa saja yang ingin menjawab 3 pertanyaan tersebut, kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu untuk kemudian kami panggil pesertanya. Barakallahu fikum ajmain. Tafadhol. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Tapi tadi kita menyampaikan bahwasanya rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu mengandung 4 hal. Kita harus percaya dengan 4 hal. Apa aja 4 perkara tadi? Berkaitan dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah.
Cici, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Nah, Terus uluhiyahnya Allah dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanti. Iya, jadi kalau bicara beriman kepada Allah maksudnya ya kita beriman Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memiliki, hanya Allah yang berhak disembah dan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Baik, pertanyaan kedua, di antara rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Baik, beriman dengan hari akhir ini mengandung 3 hal yang harus kita imani. Apa saja 3 perkara tersebut? Henning Umulala, tafadhali. Henning Umulala, tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Afwan, Ana izin menjawab. Beriman pada hari akhir. Yang pertama, beriman dengan percaya bahwa dibangkitkannya manusia dari kubur. Nah. Lalu yang kedua, beriman dengan adanya hisab. Yang ketiga, beriman dengan adanya surga dan neraka. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, adanya hisab dan adanya pembalasan atas apa yang dilakukan manusia. Ahsanti. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 7 nama malaikat. Karena tadi disebutkan kita beriman dengan malaikat itu secara global dan secara terperinci. Yang disebutkan nama-namanya, ya kita beriman dengan nama-namanya. Coba sebutkan nama 5 aja malaikat lah. Nah. Ibu Dewi Nusandari. Bu Dewi. Selanjutnya Mutia Rahmah. Al-Ukht Mutia Rahmah, tafadhal. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Rokib, Atib, Malik, Ridwan. Siap. Ya jemaah, yang pertama bicara ada Israel disebutkan sama ukhti tadi. Israel ini nama yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak pula disebutkan dalam hadis, tapi ada disebutkan dalam kitab-kitab Bani Israel ya, dari Israiliyat. Jadi yang lebih dikenal adalah Malakul Maut. Allah menyebutnya dalam Al-Quran Karim dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis adalah Malakul Maut, malaikat mencabut nyawa. Adapun Raqib, Atid itu bukan nama sebenarnya, tapi itu sifat. Raqib itu yang mengawasi dan Atid yang menyimpan. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan, tapi jawabannya insya Allah benar. Adapun Ridwan, memang Imam Ibnu Qayyim menyebutkan itu nama malaikat penjaga surga, tapi ternyata juga tidak ada dalil yang kuat yang menetapkan hal itu. Adapun Malik itu malaikat penjaga neraka, disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah jawabannya benar, hadiahnya dikasihkan. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke Ustadz Ogi. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi dan ilmu yang telah disampaikan pada kami semua. Dan kami berharap dan berdoa pada Allah agar ilmu yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, dan pada Rasulnya, pada hari akhir, qadar atau takdir. Kemudian kami sampaikan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, pada tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kami untuk menyiarkan kajian ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Kemudian kami mohon maaf pada semua partisipan Zoom yang tidak kami sampaikan pada saat resen karena keterbatasan waktu yang kami punya dan pertanyaan yang masuk ke kami sangatlah banyak.
Kemudian kami infokan pada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini agar insya Allah kami bagi hadiah dengan eh, dengan menghubungi kontak person tersebut. Barakallahu fikum ajma'in. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana sebagai host mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.